Pak Jokowi, kan saya baca di media, Jokowi memutuskan untuk pindah segera 2024. Lalu disebut, nah sekarang silahkan kaji aspek ekonomi, ekologi segala macam. Loh ini terbalik otaknya, mestinya ada kajian baru diputuskan kan. Ini nggak ada kajian. Jadi buat apa? KLH bilang tadi. Awal-awal saya mahasiswa 80-an itu sampai akhir 80-an. Kalau kita mau bikin pamflet anti pemerintah, anti Soeharto pada waktu itu, nggak ada Twitter, nggak ada WA. Jadi pamfletnya bagaimana caranya? Seluruh pers internasional, terutama waktu itu Jenkins Papers dari Australia yang kritik pemerintah Indonesia, kita terjemahin, terus malam-malam kita fotokopi di Jalan Sabang dan kita masukkan ke kotak pos elit Jakarta. Jadi masih ada kotak pos waktu itu. Tiba-tiba berubah. Nah, dengan segala kemewahan itu layak nggak, Rocky, keputusan politik di Jakarta, di Istana Kepresidenan, di Merdeka Utara, memutuskan atau melucuti status ibu kota dengan segala kenangan dan memori yang Anda punya? Ya dengan sendirinya tanpa kita analisis kita katakan bahwa itu tidak layak karena itu akan bikin Jakarta jadi barang bekas. Gitu. Dan gak ada orang yang mau berebut jadi gubernur Jakarta. Apa gunanya? Nggak ada insentif jadi gubernur di bekas ibu kota itu. Itu kayak tambang bekas yang bikin banyak lubang aja dan berbahaya. Di Jakarta saya nggak bisa bayangin nasib Jakarta itu ya sama seperti pasien yang keluar rumah sakit lumpuh dan nggak ada yang mau rawat itu. Karena nggak ada kegembiraan lagi kan, hubungan emosional, kesejarahannya hilang semua. Orang nggak ngerti apa itu museum gajah misalnya. Yang nggak ada gunanya ada museum di situ kan. Karena orang merasa ya apa hubungannya dengan Jakarta yang bukan lagi ibu kota. Jadi dampaknya akan besar sekali gitu ya, Bung Rocky ya. Oke, kita akan tanya ke. Ya kalau bagi secara Rocky, mental berdampak. Ya nggak tahu orang yang. Jadi. Baik. Kan mau saya terusin. Sedikit saja Rocky. Soal apa? Kita break. Sebelum kita break. Jadi intinya Anda tidak suka atau bukan tidak suka. Ini akan banyak sekali dampak yang bukan kurang tidak baik suka. dengan keputusan politik tidak ini. masuk akal. Itu aja kan. Kalau masuk akal walaupun buruk kita mesti anggap oke, karena masuk akal. Tapi ini putusan yang saya terangkan ya kenapa nggak masuk akal itu. Karena misalnya pertanyaannya apa nasib Jakarta setelah pindah ibu kota? Pertanyaan hari ini adalah apa nasib NKRI setelah Papua bergolak misalnya nanti. Rocky, 30%, 40% atau 50% kanker yang selama ini diidap oleh Jakarta dengan kemoterapi keputusan pindah ibu kota akan jadi lebih sehat? Dari awal keputusan itu nggak sehat karena tidak melalui proses metafor kedokteran amnesis itu. Biasanya pasien kalau baru masuk dokternya langsung catat ini wajahnya pucat, goyang seimbang. Jadi itu nggak ada. Jadi Pak Jokowi, kan saya baca di media, Jokowi memutuskan untuk pindah segera 2024. Lalu dia sebut, nah sekarang silahkan kaji aspek ekonomi, ekologi segala macam. Loh ini terbalik otaknya, mestinya ada kajian baru diputuskan kan. Ini nggak ada kajian. Jadi buat apa? KLH bilang tadi, kajian ekologi nanti bulan November. Lo udah diputuskan pindah, ngapain perlu kajian ekologi lagi? Kan mestinya kajian ekologi, kajian lingkungan mendahului ucapan presiden. Jadi kelihatannya presiden juga nggak paham tentang cara bernegara yang masuk akal itu. Dia putuskan terus dia bilang silahkan kaji itu. Itu kayak dokter, dia udah operasi, baru dia bilang silahkan diagnosis penyakitnya itu. Udah dijahit lukanya itu, kansernya tadi. Itu satu soal ya kritik saya itu bahwa Presiden mengambil keputusan sebelum ada analisis dampak ekonomi, dampak ekofeminisme, dampak gender equality, dampak lingkungan, segala macam dampaknya. Jadi kacau cara mengambil keputusan. Yang lebih penting lagi sebetulnya kan Pak Jokowi bilang kita mesti cari ibu kota persis di tengah Indonesia. Dapatlah Kalimantan itu. Bayangkan misalnya 2 minggu lagi ada sidang di PBB karena ada tuntutan referendum, lalu
terjadi peristiwa politik seperti Timur Timur, lepas itu Irian Jaya, maka pusat Indonesia pindah tuh. Karena diukur dari Jayapura udah lain kan. Jadi kekonyolan itu disebabkan karena kekurangan pikiran itu. Dan tidak menyelesaikan penyakit Jakarta. Nggak menyelesaikan penyakit Jakarta. Dan Jakarta baik Jakarta tidak akan selesai masalah. Tadi Bimo terangkan, iya tentu saja akan hidup secara bisnis. Tapi justru mesin bisnis itu akan menggiling memori kita tentang sejarah politik Jakarta. Jadi hilang seluruh pengertian politik karena bisnis langsung hegemoni segala macam gitu. Itu trade off-nya begitu pasti. Bung Rocky 30 detik terakhir dari Anda sebelum kita. Sebetulnya ada pertanyaan kuncinya tuh, memindahkan pusat pemerintahan. Apa itu pusat pemerintahan? Ya eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Itu paling 10 gedung dipindahin itu. Itu berapa lahan?